Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamati amma ba'd. Baik, ikhwafillah, azakumullah, ibu dan bapak yang dirahmati Allah, kita lanjutkan program kita kajian tafsir Ibnu Katsir, sebuah program dari Pesantren Maki Bandung, oleh program ngawas ngaji online bersama Pesantren Maki. Dan insya Allah pada hari ini kita akan mulai membahas pada halaman yang ke-13. Wa fi lafzin lahum, ya, dan di dalam lafaz bagi mereka, man qala fi kitabillah, ya. Man qala fi kitabillah, ada orang yang berbicara tentang kitab Allah, ya, atau barang siapa. Man qala fi kitabillah, barang siapa yang berbicara dalam kitab Allah, bi ra'yihi, dengan ra'yinya, fa asaba, ya, maka kebetulan ro'yunya itu benar, ya, faqad akhta'a, maka sungguh dia telah tersalah. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang Al-Qur'an, ya, dengan ro'yu kita, dengan pendapat kita, walaupun dia itu benar, itu tetap dianggap salah, gitu. Ya, kalau dengan ro'yu ayy, yakni li'annahu qad takallafa ma la ilma lahu bihi, ya. Li'annahu, karena dia qad takallafa, ya, sungguh telah takalluf, ya. Takalluf itu memaksakan diri, menyusahkan dirinya sendiri. Mala ilma lahu, ya, terkait dengan sesuatu yang dia tidak memiliki ilmunya, gitu, ya. Wa salaka ghairu ma umira bihi, dan dia menempuh jalan, ya, bukan jalan yang diperintahkan dengannya, gitu. Falau annahu asabal makna, ya, ya, maka seandainya bahwasannya dia itu benar maknanya, ya, binafsil amri, pada, nah, perkara tersebut, ya, pada perkara yang sama, ya, lakana qad akhta'a, maka dalam hal ini sebenarnya dia sungguh telah tersalah. Li'annahu lam ya'til amro min babihi, ya, karena dia, ya, tidak mendatangi satu perkara, satu urusan, min babihi, dari pintunya. Kaman hakama bainan nas, seperti mana orang yang menghukumi di antara manusia, ala jahlin, pada satu perkara yang dia tidak ketahui. Bahwa finnari, maka dia berada dalam neraka. Wa in wafaqa hukmuhu as-sawaba, jikalau sesuai hukumnya itu dengan kebenaran, ya, binafsil amri, pada perkara yang sama, pada perkara tersebut, lakin, ya, akan tetapi, ya, yakunu akhaffa jurman. Nah, akan tetapi dalam hal ini ketika penafsirannya itu benar, ketika penafsirannya itu benar, maka dalam hal ini, ya, ada dispensasi, ya. Ada dispensasi sedikit, ya. Akhafa jurman, ya, maka sungguh itu adalah merupakan kesalahan yang, atau ke kejahatan yang lebih ringan. Jadi kalau benar itu tetap dianggap sebagai kejahatan. Tuh, ya. Akhafa jurman, yaitu kejahatan yang lebih ringan, ya. Miman akhto'a, dibandingkan dengan orang yang salah, gitu. Ya, dibandingkan dengan orang yang salah dalam menafsirkan. Nah, jadi eh, ikhwafillah, yang dinamakan dengan menafsirkan Al-Quran itu dia tidak sembarangan, gitu, ya. Jadi kalau metodologi Ibnu Katsir dalam menafsirkan Al-Quran ini jelas, ya. Quran dengan Quran, Quran dengan hadis, ya. Quran dengan perkataan sahabat, kemudian Quran dengan perkataan tabi'in, gitu. Nah, dan setelah itu kalau di semuanya itu tidak ada, baru kepada dilalah lugawiyah atau dalalah lugawiyah. Dan beliau sama sekali tidak mempergunakan ro'i, ya, sebab sangat jelas, ya, bahwasanya dengan penggunaan ro'yu, ya, selain ancamannya juga luar biasa, ya, kemarin pada pertemuan yang keempat sudah saya jelaskan terkait dengan ancaman penggunaan ro'yu, ya, dalam menafsirkan Al-Quran, ya, maka eh, ancamannya keras, dan juga terkait dengan hal ini, kalaupun dia benar, ya, gitu. Kalaupun dia benar dalam menafsirkan, maka tetap dianggap salah.
Ya, coba lihat dalam hadisnya sini ya. Man qala fi kitabillahi bi ra'yihi, barang siapa yang berbicara dalam kitab Allah dengan ro'yunya, ya, dengan pendapat dia gitu ya. Bahkan ya Pak Asoba kemudian benar gitu ya. Kemudian benar si pendapatnya itu ternyata benar. Maka di sini dijelaskan faqad akhta'a, maka dia sungguh telah salah gitu. Ya, benar saja dianggap salah gitu. Dan kalau hukumnya itu sesuai dengan hukum kebenaran ya, pada perkara tersebut ya, maka itu adalah merupakan sebuah kejahatan yang lebih ringan gitu dibandingkan dengan orang yang salah menafsirkan. Tuh, menafsirkan benar saja dianggap sebagai sebuah kejahatan, apalagi kalau menafsirkannya salah gitu ya. Wallahu a'lam. Tip. Hakada samallahu al-qadzabata kadzibin ya. Maka demikianlah Allah menamakan ya orang yang qadzafah itu para saksi palsu ya. Al-qadzafata orang yang eh, bersaksi dengan saksi palsu, kadzibin. Mereka dinamakan sebagai kadzibin, para pendusta. Faqala ya, maka kemudian Allah Ta'ala berfirman ya dalam Quran surat An-Nur ayat yang ke-13, fa'id lam ya'tu bisyuhada faulaika indallahi humul kadzibun. Ya, jikalau mereka ya tidak mendatangkan 4 orang saksi ya. Fa'id lam ya'tu bisyuhada, jikalau mereka tidak mampu untuk mendatangkan saksi-saksi ya. Faulaika, maka mereka itulah ya indallah, di sisi Allah, humul kadzibun. Tapi kalau ayatnya secara lengkap begini, laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada. Mengapa mereka yang menuduh itu tidak mendatangkan 4 orang saksi di atas berita bohong itu? Gitu. Fa illam ya'tu bisyuhada, jikalau mereka tidak datang dengan saksi-saksi, faulaika indallahi humul kadzibun, maka mereka itulah di sisi Allah orang-orang yang berdusta. Surat An-Nur ayat 13. Fal kadzib ya, maka orang yang bersaksi dengan persaksian palsu, kadzibun. Mereka adalah orang yang berdusta. Ya, kadzibun. Walau kana, nah, walau kana, ya, walaupun dia qadzapa, ya, dia telah memberikan saksi palsu ya, manzana ya, terhadap orang yang berzina ya. Manzana binafsil amri ya, pada perkara yang seperti itu ya, pada urusan yang sama maksudnya. Jadi ketika dia memberikan kesaksian dan saksinya itu saksi yang palsu, melemparkan tuduhan palsu, kebohongan ya, dan dia menuduh seseorang berzina gitu ya, maka dalam hal ini persaksian tersebut adalah persaksian yang palsu. Li'annahu akhbaro bimalah yahulu lahul ikhbaru bihi. Li'annahu, karena dia akhbaro, dia memberikan kabar, bima, terkait dengan apa yang la yahulu, tidak boleh, tidak halal, lahu, baginya, al ikhbaru bihi, mengkabarkan dengannya gitu. Walau kana akhbaro, walaupun dia memberikan kabar bima ya'lamu ya, terkait dengan perkara yang dia ketahui gitu ya. Li'annahu, karena dia takallafa, menyusahkan diri, mala ilma lahu bihi ya, terkait dengan sesuatu yang dia tidak eh, memiliki ilmu ya, dengannya gitu. Wallahu a'lam. Nah, oleh sebab itu maka terkait dengan menuduh seseorang ya berzina ya, menuduh seseorang berzina gitu ya. Apatah lagi di masa lalu kan tidak ada belum secanggih di zaman sekarang gitu ya. Kalau sekarang kan ada teknologi ya, ada teknologi gitu kan, sehingga bisa dibuktikan dengan rekaman atau apalah gitu ya. Kalau di masa lalu kan nggak bisa gitu ya. Oleh sebab itu maka orang yang bersaksi melemparkan tuduhan ya, kalau tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi ya, kalau tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi dan bahkan 4 orang saksi itu, nah ini yang kemudian menjadikan hukumannya itu ya menjadi sesuatu yang rumit gitu, sampai menyaksikan benang itu masuk ke lubang jarum gitu ya.
Ya, mungkin bisa dipahami ya, empat orang tersebut seperti itu, dan itu memang bukan sesuatu yang mudah gitu ya. Oleh sebab itu maka yang dinamakan dengan qadzafah. Qadzafah itu orang-orang yang bersaksi dengan persaksian palsu ya, maka mereka adalah orang-orang yang berdusta gitu ya, walaupun misalkan benar gitu ya. Walaupun misalkan benar. Nah, ini selaras dengan orang yang menafsirkan Al-Quran dengan ro'yunya. Nah, maka harus berhati-hati ya. Kalaupun benar dia itu tetap dianggap salah ya, dan dia itu tetap dianggap kejahatan, walaupun kejahatan yang lebih ringan dibandingkan kalau menafsirkan dengan tafsiran yang salah gitu. Terlebih lagi kalau menafsirkan dengan tafsiran yang salah ya, itu lebih lebih besar lagi kejahatannya ya, dan dia sungguh telah tersalah gitu ya. Benarnya aja salah, apalagi salah gitu. Ya, menafsirkan Al-Qur'an. Maka hati-hati, hati-hati jangan sampai kita jatuh kepada tafsir biroi ya, menafsirkan dengan pendapat sendiri. Walihad ya, maka oleh sebab itu ya, taharraja jama'atun minas salafi. Taharraja itu menjadi sulit ya. Jadi haraj itu sebuah kesulitan ya. Walihada ya, maka oleh sebab itu taharraja atau menjauhi benar ya. Walihada taharraja menjauhi ya. Taba'ada. Walihada taharraja jama'atun minas salafi. Maka oleh sebab itu maka menjauhi sekelompok orang dari orang-orang di masa lalu, karena memang haraj itu sulit, maka kemudian dia menjauhi ya. Taharraja jama'atun minas salaf, menjauhi sekelompok orang dari orang-orang di masa lalu, antapsiri, dari menafsirkan mala ilma lahum bihi, apa yang dia tidak memiliki ilmu tentangnya gitu, ya. Ya kalau memang tidak memiliki ilmu ya sudah gitu ya. Mereka kemudian berhenti ya. Mala ilma lahum bihi, kama rawa Syu'bah, seperti mana telah meriwayatkan Syu'bah an Sulaiman, dari Sulaiman, an Abdullah ibni Murrah, dari Abdullah bin Murrah, an Abi Ma'mar, dari Abi Ma'mar qala, berkata, qala Abu Bakrin As-Siddiq, berkata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ya, ayu ardin tukilluni ya, wa ayu sama'in tuzilluni idza qultu fi kitabillahi ya, bima la a'lam. Masya Allah ya. Jadi ini adalah merupakan sebuah bentuk apa rendah hatinya mereka gitu ya. Dikatakan ayo ardin tukilu nih. Bumi yang mana yang mau membawaku? Itu ya, bumi yang mana yang mau membawaku, atau ya bumi mana lagi yang mau aku pijak? Ya, ayo ardin tukilu nih. Ya, bumi yang mana lagi yang akan menanggungku gitu, membawaku. Wa ayu samain tuzilluni, dan langit mana lagi yang akan menaungiku? Idza qultu fi kitabillahi, apabila aku berbicara terkait dengan kitab Allah, bima la a'lam ya, dengan sesuatu yang aku tidak mengetahui itu ya. Jadi mereka itu luar biasa ya, di antara sikap warok ya, berhati-hati, kehati-hatian mereka adalah mereka mengatakan seperti itu. Ini adalah perkataan dari Abu Bakar As-Siddiq ya. Ayu ardin tukilluni ya, bumi mana yang akan eh, menanggungku, wa ayu sama'in tudhilluni, dan langit mana yang akan menangguhku. Idza qultu fi kitabillahi, apabila aku berbicara terkait dengan kitab Allah, bima la a'lam ya, dengan apa yang aku tidak mengetahuinya. Nah, maka berhati-hati, kita harus berhati-hati, sangat berhati-hati sekali ya dalam menafsirkan Al-Qur'an ya, lebih lagi kalau menafsirkan dengan ro'yi ya, itu adalah sesuatu yang sifatnya mazmum. Waqala Abu Ubaidin, dan berkata Abu Ubaid Al-Qasim ya, Al-Qasim bin Salam ya, Haddatsana Muhammad bin Yazid, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yazid, Anil Awam, dari Al-Awam ya, Al-Awam ibni Haushab ya, An Ibrahim bin Taimi ya, Anna Abu Bakrin, bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq ya, nah, bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq
Ya, anna Abu Bakrin As-Siddiq su'ila an qaulihi ta'ala. Beliau ditanya ya, tentang perkataan Allah Ta'ala. Wa fakihatan wa abba. Itu pertanyaan ya, wa fakihatan wa abba. Ya, buah dan rumput. Ya, jadi terkait dengan buah dan rumput. Faqala ayyus sama'in tuzilluni. Langit yang mana yang akan menaungiku? Wa ayu ardin tukilluni, dan bumi mana yang akan menanggungku gitu. Idza ana qultu fi kitabillahi, apabila aku berbicara dalam kitab Allah mala a'lam, ya, dengan apa yang aku tidak mengetahui. Dan hadis ini munqati, artinya terputus gitu. Baik. Waqala Abu Ubaidin ayatan, dan berkata Abu Ubaid juga, hadatsana Yazid, telah menceritakan kepada kami Yazid, an Humaydin, dari Humayd, an Anasin, dari Anas, anna Umar bin Al-Khattab, bahwasanya Umar bin Khattab qara'a 'alal mimbar, beliau membaca di atas mimbar, wa fakihatan wa abba, ya, buah dan rumput, ya. Faqala hadhil fakihah, buah ini qad arafna, maka kita telah mengetahuinya. Fama al-abu, ya, dan kemudian apa yang sebenarnya al-abu, ya, walaupun dalam kitab-kitab terjemahan kita dapati bahwasanya makna al-abu itu adalah rumput gitu ya. Hadhil fakihatu qad arafnaha. Mama al-abu, maka apa yang dimaksudnya al-ab, ya. Summa raja'a ila nafsihi, ya, kemudian beliau kembali kepada dirinya sendiri, faqala, ya, faqala, maka kemudian beliau berkata kepada dirinya sendiri, inna hadza lahuwat takallufu ya Umar. Sesungguhnya ini benar-benar adalah merupakan takalluf wahai Umar. Jadi menyusahkan diri sendiri, memaksakan untuk memahami sesuatu yang tidak dipahami. Gitu. Waqala Muhammad bin Sa'id, dan berkata Muhammad bin Sa'id, hadatsana Sulaiman bin Harbin, ya, telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb. Hadatsana Hamad bin Zaidin, telah menceritakan kepada kami Hamad bin Zaid, an Sabitin, dari Sabit, an Anasin, dari Anas, qala, berkata, kunna inda Umar bin Al-Khattab radhiyallahu, adalah kami bersama dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wa fi zahri qamisihi, dan di belakang punggung daripada, atau ya, di belakang daripada kemejanya itu, komisnya arba'u riqa, itu ada 4 tambalan. Bayangkan ini ya. Ini sekelas apa? Ini sekelas khalifah. Ya. Ini sekelas khalifah, jadi bajunya aja begitu. Ya, bajunya aja begitu tuh. Sampai di belakangnya itu ada tambalan gitu. Ya, luar biasa kan? Ya, arba'u riqa. Faqara'a, maka kemudian beliau membaca, ya, wa fakihata wa abba. Ya, wa fakihata wa abba, dan buah dan al-ab, ya. Ya, rumput sih ya sebenarnya. Faqala apa ma al-abu, maka apa itu al-abu? Summa qala inna hadza lahu takalluf, ya. Sesungguhnya ini adalah menyusahkan diri sendiri, memaksakan diri untuk memahami yang tidak, ya, tidak perlu untuk dipahami gitu. Fama 'alaika alla tadriyahu, ya. Fama 'alaika, maka tidak mengapa, ya. Fama 'alaika, tidak menjadi satu hal, ya, bagimu, alla tadriyahu, ya, untuk mengetahuinya. Jadi artinya ya, jangan sampai kita memaksakan diri untuk memahami sesuatu yang memang tidak sepantasnya, ya, memaksakan diri, lebih lagi menafsirkan, ya, menafsirkan dengan penafsiran dengan pendapat kita sendiri, apalagi kalau tidak memiliki ilmu bahasa Arab, ya. Punya ilmu bahasa Arab saja, ya, kalau misalkan menafsirkan dan benar, maka tafsirnya itu salah. Itu, kalaupun salah apalagi, itu kejahatan yang paling jahat itu. Gitu. Wa hakadha kulluhu mahmulun ala annahuma radhiyallahu anhuma. Dan ini semuanya, ya, mahmulun, ya, itu dibawa atau di apa, disandarkan terkait dengan pemahamannya ini, ya. Alla annahuma, bahwasanya keduanya, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya. Innama arada, sesungguhnya hanya keduanya menginginkan,
istiksyafa. Nah, ya, istiksyaf yaitu menyingkap, ya. Iktisyafa ilmi kaifiyatil abdi. Nah, itu terkait dengan ilmu atau pengetahuan, ya, terkait dengan al-ab itu, gitu. Itu, ya. Maka sesungguhnya, ya, wa illa, ya, maka jikalau apa? Jikalau bukan, gitu, al-ab itu apa sih, gitu, ya, gitu. Al-ab itu apa? Nah, wa illa, maka jikalau tidak, fakaunuhu nabatan. Maka yang disebut dengan al-ab itu adalah, ya, dia adalah nabatan, tumbuhan. Tumbuhan minal ard, nabatan minal ardi, zahirun la yujhal. Iya, ya. Dia adalah tumbuhan dari bumi, zahirun yang nampak, ya. La yujhalu, ya. Dan dia itu bukan sesuatu yang tidak diketahui, justru diketahui, gitu, ya. Hal ini terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Abasa, ya, gitu, ayat yang ke-27 dan 28. Fa'ambatsna fiha habbaw wa inabaw wa qadba, gitu, ya. Ya, jadi fa'ambatsna fiha habba, maka kami tumbuhkan fiha di dalamnya habba. Ya, habban itu eh, biji-bijiannya, hubub habba, wa inaba, ya. Dan kemudian juga inab. Inab itu anggur, gitu, ya. Nah, jadi yang disebut dengan al-abbu, ya, al-abbu itu adalah dia rumput, ya, di wabaki atau wabba, yaitu buah dan rumput, gitu. Nah, jadi yang ingin mereka ketahui oleh keduanya itu adalah terkait dengan al-ab ini, apakah sebuah buah yang sudah dikenal, gitu, apapun tumbuhan yang sudah dikenal, atau dia itu adalah bermakna dengan makna yang lain, gitu. Waqala Ibnu Jarir, dan berkata Ibnu Jarir, hadatsana Ya'qub bin Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Yakub bin Ibrahim. Hadatsana Ibnu Ulayyah, telah menceritakan kepada kami Ibnu Ulayyah, an Ayyuba, dari Ayyub, an Ibni Abi Mulaikah, dari Ibnu Abi Mulaikah, an Ibnu Abbas, bahwasanya Ibnu Abbas su'ila an ayatin, beliau ditanya tentang satu ayat. Lau su'ila anha ba'dukum laqala fiha. Ya. Kalau salah seorang di antara kalian ditanya tentang hal itu, pasti dia akan berbicara tentang hal itu, gitu, ya. Kalau orang lain mah ditanya jawab aja, gitu, ya. Tapi apa coba yang dilakukan oleh Ibnu Abbas? Fa'aba an yaqula fiha Allah Akbar. Ya, yang dikatakan maka Ibnu Abbas itu fa'aba, beliau menolak, ya. Fa'aba an yaqula fiha, beliau menolak untuk mengatakan itu. Ini menunjukkan kepada apa? Menunjukkan kepada kehati-hatian dari Ibnu Abbas, ya. Seorang turjumanul Quran, seorang yang memiliki title sebagai turjumanul Quran, orang yang memiliki kemampuan dalam menerjemahkan atau menafsirkan Quran. Beliau nggak mau, ya, nggak mau untuk apa, tergesa-gesa, nggak mau sama sekali menafsirkannya. Tuh. Isnadun sahihun, dan isnadnya adalah sahih. Waqala Abu Ubaidin, dan berkata Abu Ubaid, hadatsana Ismail bin Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ibrahim, an Ayyuba, dari Ayyub, an Ibni Abi Mulaikah, dari Ibni Abi Mulaikah, qala, berkata, sa'ala rajulun Ibnu Abbas, telah bertanya seorang laki-laki kepada Ibnu Abbas, an yaumin kana miqdaruhu alfasana, tentang hari yang mana ukurannya itu adalah 1.000 tahun. Setelah sajdah yang kelima, faqala lahu Ibnu Abbas, dan berkata Ibnu Abbas, ya, fama yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Ya. Faqala lahu Ibnu Abbas, ya. Maka apa yang dimaksud dengan hari yang mana ukurannya itu adalah 50.000 tahun, ya. Surat Al-Ma'arij yang keempat, ya. Faqala lahu rajulun, faqala lahu rajul, maka kemudian berkata kepadanya rajul. Jadi gini, laki-laki itu nanya kepada Ibnu Abbas. Nah, tapi Ibnu Abbas malah balik nanya, gitu. Gitu. Jadi fama, ya, apa itu yang disebut dengan yaumin kana miqdaruhu alfasana. Maka Ibnu Abbas malah balik nanya, gitu. Fama.
yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Coba apa yang dimaksud dengan satu hari yang kurang 50.000 tahun gitu. Faqala lahu rajul, maka berkata kepada Ibnu Abbas laki-laki itu, innama, ya, sesungguhnya hanya saal tuka aku bertanya kepadamu, litu hadisani, ya, agar engkau menceritakan kepadaku gitu ya. Jadi agar engkau menjelaskan kepadaku apa itu gitu. Faqala Ibnu Abbas, maka kemudian berkata Ibnu Abbas, huma yaumani, sesungguhnya dia keduanya adalah 2 hari. Huma yaumani, keduanya adalah 2 hari. Zakarahumallah, Allah menyebutkan keduanya fi kitabihi, ya, fi kitabihi, dalam kitabnya ya. Allahu a'lamu bihima. Nah, hanya Allah yang mengetahui dengan keduanya. Tuh ya. Fakariha an yakula fi kitabillahi ma la ya'lam. Allah akbar ya. Ya, maka Ibnu Abbas membenci untuk berkata dalam kitab Allah sesuatu yang tidak beliau ketahui. Nah, ini adalah sifat eh, rendah hatinya mereka, gitu ya, atau wara, ya, kan rendah hati, wara, sikap wara atau kehati-hatian dari mereka, sehingga mereka tidak ingin ya, berbicara terkait dengan kitab Allah, ya, eh, sesuatu yang mereka tidak mengetahui, gitu. Ya. Waqala aidan, dan berkata juga Ibnu Jarir, Hadatsani Yaqub bin yakni Ibnu Ibrahim, sana Ibnu an Ulayyah an Mahdi ibni Maimun ya. Anil Walid ibn Muslim qala jaa Talaq ibn Habib, ya, telah datang seorang laki-laki namanya Talaq bin Habib ila Jundub bin Abdullah, pada Jundub bin Abdullah, fasalahu, dan beliau bertanya gitu. Ya, bertanya an ayatin minal Qur'an, ya, satu ayat dari Al-Qur'an. Faqala, maka berkata ya, uharriju alika, uharriju alika, aku menjauhkan darimu ya. In kunta musliman, ya, jikalau engkau seorang muslim. Lima kumta anni, dari yang sekarang engkau berdiri ya, dekatku gitu. Qala an tujalisani, ya, yaitu engkau ya, duduk ya, an tujalisani, yaitu engkau mendudukanku ya. Jadi maksudnya ya beliau tidak ingin ya, tidak ingin untuk menjawab daripada pertanyaan tersebut gitu ya, tidak ingin gitu ya. Jadi ini maksudnya adalah beliau tidak ingin menjelaskan ya terkait dengan apa yang ditanyakan gitu ya. Ya, dijawabnya wallahu a'lam. Wa qala Malik, dan berkata Malik an Yahya ni Sa'idin an Sa'id bin al-Musayyab annahu kana idza su'ila an tafsiri ayatin. Nah ini ya, Sa'id bin Musayyib, bahwasanya beliau apabila ditanya tentang tafsir dari satu ayat minal Quran, dari Al-Quran, qala, ya, sungguhnya inna la naqulu fil Qur'ani syai'an. Kami tidak mengatakan dalam Quran itu sedikit pun, ya, maksudnya nggak mau ya, nggak mau menafsirkan Al-Quran. Wa qala Lais, dan berkata Al-Lais an Yahya bin Sa'id an Sa'id bin al-Musayyab innahu kana la yatakallam. Ya, sungguhnya Sa'id bin Musayyab ini, ya, beliau itu la yatakallam, tidak berbicara, illa bil ma'lumi minal Qur'an, ya, kecuali terkait dengan apa yang sudah diketahui dari Al-Qur'an. Wa qala Syu'bah, dan berkata Syu'ban an Amr bin Marrah atau Murrah qala sa'ala rajulun Sa'id bin al-Musayyab, telah bertanya seorang laki-laki kepada Sa'id bin Musayyab an ayatin minal Qur'an, tentang satu ayat dari Al-Qur'an. Faqala la tas'alni an Qur'an, engkau jangan bertanya kepadaku tentang Al-Qur'an. Ya, wasalman yaz'umu annahu la yakhfa alaihi minhu syai'un. Ya, wasal, dan tanyalah kepada orang, man yaz'umu, orang yang mengira, ya. Man yaz'umu annahu, bahwasanya dia la yakhfa alaihi minhu syai'un, ya, tidak tersembunyi atasnya ya, dari Al-Qur'an itu sedikit pun, yakni Ikrimah. Jadi jangan bertanya kepada, tanya tuh pada Ikrimah ya, bahwasanya Ikrimah ini adalah orang yang mengira bahwasanya tidak tersembunyi sedikit pun dari Al-Qur'an ya. Jangan bertanya kepadaku gitu ya. Ini Sa'id bin Musayyab. Waqala Ibnu Sawzab, dan berkata Ibnu Sawzab ya, hadatsani Yazid bin Abi Yazid qala
Kunna nas'alu Sa'id bin Musayyab. Adalah dulu kami bertanya kepada Sa'id bin Musayyab anil harami wal halal, ya, terkait dengan halal, haram dan halal. Wa kana a'laman nas, dan adalah beliau orang yang paling berilmu. Fa idza sa'alnahu, apabila kami bertanya kepadanya an tafsiri ayatin minal Qur'an, wah, Allah Akbar. Fa idza sa'alnahu, maka apabila kami bertanya kepada beliau tentang tafsir satu ayat dari Al-Qur'an, sakata, diam. Ka'allam yasma, ya, seakan-akan beliau tidak mendengarnya. Waqala Ibnu Jarir, dan berkata Ibnu Jarir, hadatsani Ahmad bin Abdata ad-Dubai, ya, ad-Dubiyu, telah menceritakan kepadaku Ahmad, ya, bin Abadah ad-Dubaiyu, ya, sana Hamad bin Zaid, ya, sana Ubaid bin bin Umar, qala laqad adraktu fuqaha al-Madinah, sungguh aku telah mengetahui para ahli fikih di kota Madinah, wa innaha, ya, dan sesungguhnya mereka, ya, la yu'azzimuna al-qaul. Ini salah ya. Nah, makanya kenapa kalau kita baca walaupun sudah ada harokatnya itu tetap harus mempergunakan nahu dan sorof. Ini terbalik ini. Ya. La yu'azzimuna al-qaula, ya, fit tafsir, ya. Lamnya lam taukid, ya. Benar-benar mereka akan mengagungkan perkataan dalam tafsir, gitu. Minhum Salim bin Abdullah, di antara mereka adalah Salim bin Abdullah, wal Qasim bin Muhammad, dan Qasim bin Muhammad, wa Sa'id bin Musayyib, dan Sa'id bin Musayyib, wa Nafi, dan juga Nafi. Wa qala Abu Ubaidin, dan berkata Abu Ubaidin, haddatsana Abdullah bin Salih, telah menceritakan pada Abdullah bin Salih anil Laisi, dari Lais, an Hisam bin Urwah, dari Hisam bin Urwah, qala berkata, ma sami'tu abi yu'awwilu ayatan min kitabillahi qattun, masya Allah, ya. Ini kata Hisam bin Urwah, berarti ayahnya itu namanya Urwah, ya. Ayahnya Hisam itu namanya Urwah. An Hisam bin Urwata, dari Hisam bin Urwah, qala berkata, masami tu abi, aku tidak pernah mendengar ayahku yu'awwilu ayatan min kitabillahi qattun, mentakwilkan satu ayat dari kitab Allah sekalipun, hingga pernah, ya. Nggak pernah mentakwilkan satu ayat dari kitab Allah. Wa qala Ayub, dan berkata Ayub, wa ibnu Awanin, wa Hisham ibnu Dastu'iyu, ya, an Muhammad bin Sirin, dari Muhammad bin Sirin, sa'altu Abidah, aku bertanya kepada Abidah, yakni As-Sulmani, ya, an ayatin minal Quran, tentang satu ayat dari Al-Quran, faqala dhahabal ladzina kanu ya'lamuna bima unzilal Quran. Telah pergi, ya, maksudnya telah berpulang, alladzina kanu, orang-orang yang mereka ya'lamuna, mereka mengetahui fima unzilal Quran, terkait dengan apa Al-Quran itu diturunkan. Fattaqillah, maka, ya, bertakwalah engkau, ya, kepada Allah, gitu, ya, karena sungguh ketika mereka sudah tidak ada, ya, kepada siapa lagi, ya, untuk bertanya, gitu, ya. Itu wa alaika bisadad, ya, dan, ya, bagimu itu untuk apa, ya, melakukan perbuatan yang benar, ya. Artinya mengenai sasarannya, ya. Wa alaika bisadad, ya, artinya ya, mencukupkan dengan apa yang telah jelas, ya, terkait dengan Al-Qur'an Al-Karim. Wa alaika bisadad, ya. Ya, bagimu itu, ya, sesuatu yang sudah memenuhi, gitu, ya. Sudah memenuhi, sudah selesai lah, gitu, ya. Itu tadi, ya, terkait dengan Quran dengan hadis, Quran dengan perkataan sahabat, Quran dengan perkataan, sudah selesai, gitu, ya. Waqala Abu Ubaidin, dan berkata Abu Ubaidin, hadatsana Mu'adz, ya, telah menceritakan kepada kami Mu'adz an Ibni Aun, dari Ibni Aun, an Abdullah bin Muslim bin Yasar, dari Abdullah bin Muslim bin Yasar, an abihi, dari bapaknya, qala berkata, idza hadasta annillahi hadisan pakib. Nah, apabila engkau berbicara terkait dengan Allah, hadisan, dengan satu pembicaraan, pakib, maka berhentilah, ya. Hatta tanzura, nah, sehingga engkau melihat maqablahu, apa yang sebelumnya, wa ma ba'dahu, dan apa sesudahnya. Jadi dalam ayat-ayat yang berbicara terkait dengan Allah, ya, sifat-sifat Allah dan sebagainya itu, maka, ya, berhenti dulu, gitu, jangan dilanjutkan, ya, sehingga melihat kepada
ayat yang sebelumnya atau yang sesudahnya. Hadatsana Husaim ini rata-rata ya para generasi sesudah para sahabat ya ini. Ketika mereka ditanya terkait dengan Al-Qur'anul Karim ya mereka menunjukkan waraknya mereka, menunjukkan kehati-hatian mereka. Hadatsana Husyaimun an Mughirah an Ibrahim qala kana ashabuna adalah sahabat-sahabat kami yattaquna tafsira ya wa yuhabunahu. Ya, jadi memang begini ya, mereka itu sifatnya itu. Jadi kalau terkait dengan tafsir itu ya, karena ashabuna adalah sahabat-sahabat kami ya, yattaquna tafsir. Mereka itu ya menjauhi untuk mentafsirkan ya. Jadi mereka menjauhkan diri untuk menafsirkan Al-Qur'an ya. Wa yahabunahu ya. Wa yahabunahu ya mereka tidak berani ya untuk ya yahabu itu sama lah dengan yattaqun ya. Jadi ya ngeri mereka ya. Wa yahabunahu dan mereka merasa ngeri ya, takut untuk menafsirkannya gitu. Ya, jadi menjauhi ya, disertai dengan rasa takut ya wa yahabunahu dan mereka ngeri ya merasa takut untuk menafsirkannya gitu. Waqala Syu'bah dan berkata Syu'bah an Abdullah bin Abi Safar ya, dari Abdullah bin Abi Safar qala Sya'bi wallahumma ya wallahi demi Allah ma min ayatin ya tidaklah tersisa satu ayat illa kecuali waqad sa'altu anha ya sungguh aku telah menanyakan tentangnya walakinnaha ar-riwayatu ya akan tapi dia adalah riwayat anillahi azza wa jalla dari Allah azza wa jalla. Waqala Abu Ubaidin dan berkata Abu Ubaidin haddatsana Husyaim haddatsana Umar bin Abi Zaidata an-Sya'bi an Masrukin qala ittaqut tafsira. Ya, jauhilah oleh kalian menafsirkan gitu maksudnya ya. Bukan menjauhi tafsir gitu, tapi menjauhkan diri untuk menafsirkan dengan ra'yu kita ya, dengan apa? Dengan pendapat kita sendiri. Nih lihat para generasi terdahulu setelah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya eh, ya mereka tidak berani gitu ya. Kenapa? Fa inna huwa maka sesungguhnya dia adalah riwayatu anillah sesuatu yang diriwayatkan dari Allah. Jadi tafsir-tafsir itu ya eh, yang paling tepat adalah tafsirul Quran bil Quran ya. Karena dia riwayat dari Allah ya. Fahadhil asaru sahihah. Maka asar-asar yang benar ini ya wama syakalaha dan apa yang serupa dengannya an aimatis salafi dari para imam salaf ya mahmulatun dibawa ya ala taharujihim ya yaitu terkait dengan menjauhnya mereka taharujihim menjauhnya mereka anil kalam berbicara pitafsir berbicara tentang tafsir bimala ilma lahum ya terkait dengan apa yang mereka tidak memiliki ilmu tentangnya itu ya. Jadi ya kalau kita nggak punya ilmunya jangan memaksakan diri gitu ya. Bahasa Arab nggak bisa gitu ya. Kemudian baca terjemahnya gitu ya. Punten ya. Ini ya bahaya. Bahaya kalau kita menafsirkan Quran ya. Ya, jadi kalaupun mau baca ya baca saja gitu. Ya baca saja jangan kemudian dikomentari macam-macam dan sebagainya gitu ya. Karena apa? Itu akan menyebabkan kita menggunakan ro'yu kita dalam menafsirkan Al-Quran dan itu sesuatu yang dicela. Hmm. Nah, kemudian maka di sini ya pentingnya kita mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran dan Sunnah. Ya, fa'amma man takallama bima ya'lamu min dzalika, maka adapun orang yang berbicara ya terkait dengan tafsir ini ya sesuai dengan keilmuannya ya min dzalika dalam hal tersebut lugotan wa syar'an ya terkait dengan lugoh dan syariat pala haraja alaihi maka tidak ada halangan ya. Tidak ada halangan baginya yang menjauhkannya itu ya ya yang paling utama adalah pengetahuan ya dari bahasa Arab dulu kemudian mengetahui ilmu tafsirnya ya namanya itu al usulu fi tafsir ya baru kemudian
Dan tafsirnya pun diambil dari tafsir-tafsir yang mu'tabar ya, kayak Ibnu Katsir ini tafsir yang mu'tabar. Oleh sebab itu maka ya posisi ana dalam kajian ini adalah membacakan kemudian menjelaskan terjemahnya. Itu saja sih ya. Jadi tidak lebih. Ana tidak menafsirkan, sama sekali tidak menafsirkan, tapi membaca kemudian menerjemahkan dan menyampaikan sesuai dengan apa yang bisa kita pahami dari teks gitu ya. Itu apa yang bisa kita pahami dari teks tanpa ya istilahnya komentar yang keluar dari pembahasan kita ya. Begitu ya. Jadi kajian tafsir bukan artinya Anda menafsirkan, enggak sama sekali, waliyadzubillah. Ya sangat-sangat tidak pantas kalau bagi Anda untuk menafsirkan Quran ya. Maka tugas kita ini membaca, kemudian menjelaskan apa, menerjemahkan dan ya menjelaskan apa yang bisa dipahami dari teksnya gitu ya. Walihara maka oleh sebab itu ruwiya an haula telah diwakilkan dari mereka wa ghairihim dan yang lainnya aqwalun fi tafsir ya pendapat-pendapat dalam tafsir wala munafata dan tidak ada yang menafikannya. Li'annahum takallamu karena sesungguhnya mereka berbicara ya fima alimuhu terkait dengan apa yang mereka ketahui saja ya. Wasakatu dan mereka berhenti diam amma jahilu terkait dengan perkara yang mereka tidak mengetahuinya. Wahada huwal wajibu ala kulli ahadin dan ini adalah merupakan sesuatu yang wajib atas setiap orang. Fa innahu kama yajibu sukutu ya maka sesungguhnya ya, seperti mana ya diwajibkan diam amala ilmalahu ya terkait dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentangnya pakadalika maka demikian juga yajibul qaulu bima su'ila anhu bima ya'lamu ya harus wajib juga berbicara gitu ya apabila ditanya terkait dengan apa yang diketahui tuh ya liqoulihi ta'ala berdasarkan firman Allah ta'ala la tubayyinunnahu linnas agar engkau menjelaskan bagi manusia ya wala taktumunahu dan janganlah engkau menyembunyikannya. Walima ja'a fil hadisil marwiyi dan seperti mana datang dalam hadis yang diriwayatkan min turukin dari berbagai macam jalan mansuila an ilmin ini ya kitmanul ilmi barang siapa yang ditanya terkait dengan satu ilmu dan dia mengetahui gitu ya dia mengetahui terkait dengan ilmu tersebut ya fakatamahu nah sementara dia kemudian menyembunyikan terkait dengan keilmuan tersebut atau yang disebut dengan kitmanul ilmi ya jima yaumal kiamati ya sesungguhnya dia akan dibelenggu yaumal kiamah pada hari kiamat bili jamin dengan belenggu minar dari api ya. Hati-hati nih kalau jangan sampai kita menyembunyikan ilmu ya. Oke, kita selesaikan dulu lah sampai titik ini. Jadi besok insya Allah mulai halaman 17. Fa'ammal hadisul ladzi rawahu Abu Ja'far ya. Adapun hadis yang telah meriwayatkannya Abu Ja'far bin Jarir hadatsana Abbas bin Abdul Azim hadatsana Muhammad bin Khalid ya bin Asma hadatsana Ja'far bin Muhammadi Az-Zubairi ya hadatsana Hisham bin Urwata an abihi an Aisyah qalat maka Nabi SAW yufassiru sayan tidaklah Nabi SAW ya menafsirkan sesuatu minal Quran ya terkait dengan Al-Quran illa ayat ya kecuali beliau memang mengetahui ya biadadin ya terkait dengan jumlah ya allamahunna iyahu illa ayat kecuali terkait dengan ayat-ayat illa ayat kecuali terkait dengan ayat-ayat yang ya beliau ketahui biadadin ya jumlahnya allamahunna yang telah memberitahukan kepada beliau iyahu Jibril alaihissalam. Ya, jadi beliau tidak menafsirkan sendiri. Tapi hal tersebut adalah sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Jibril tuh. Hatta Rasulullah SAW ketika menafsirkan Quran itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Jibril alaihissalam. Oke, tips sampai sini dulu ya. Jibril alaihissalam dan insya Allah besok kita lanjutkan dari kalimat ini yaitu summa rawahu ya. Summa rawahu dari situ. Alhamdulillah mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua.
Aku lihat subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.